الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan hidayah, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita, memberikan waktu yang cukup dan longgar sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, kewajiban yang tidak bisa ditunda, yaitu kewajiban melaksanakan rangkaian ibadah Jumat yang prosesinya sedang kita awali. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian salawat yang terus kita baca mampu menumbuhkan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang terus dijaga ini mudah-mudahan menjadi energi untuk bisa dengan mudah dan istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah pada saatnya nanti ada harapan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya di kelak. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, izinkanlah yang pertama sudah barang tentu saya mengingatkan diri sendiri, selanjutnya mengajak dan menghimbau kepada hadirin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama berupaya secara sungguh-sungguh sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya yang kita miliki, bahkan kalau memungkinkan seluruh jaringan yang bisa kita kendalikan, mari kita kelola sebaik mungkin agar seluruhnya dapat dijadikan sebagai media, sebagai sarana dalam rangka merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun status sosial yang sedang kita sandang, apapun puncak prestasi yang telah kita raih dengan simbol-simbol kemewahan dunia, bahkan apapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, boleh jadi hari ini di antara kita ada yang mengalami duka yang sangat dalam, atau mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi puncak-puncak kebahagiaan. Namun hadirin rahimakumullah, apakah itu suka atau duka, mari kita pastikan bahwa kita sedang dan akan terus mengelola hidup dan kehidupan ini dengan mengacu kepada tuntunan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita menginspirasi setiap nafas, setiap langkah dan perbuatan kita dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kamu kata Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita yakinkan bahwa kita terus menerus sedang dan akan terus melakukan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, negara kita memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mencatat tanggal 12 Rabiul Awal sebagai tanggal lahir Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan memutuskan sebagai libur nasional. Artinya apa? Hadirin rahimahullah, kita secara kolektif bersepakat bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal seluruh anak bangsa diberikan kesempatan yang longgar untuk melakukan penghormatan, peringatan kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Betapapun kita mengakui dan harus menghargai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak ikut dan tidak menyatakan peringatan lahir kita Muhammad SAW. Namun hadirin rahimahullah, faktanya memang sebagian besar ulama mengatakan memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah boleh selama tata caranya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan prinsip syariat. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, kita tahu bahwa hari ini beberapa hari sebelumnya dan ke depan di tengah-tengah masyarakat akan digelar dengan kegiatan-kegiatan yang diberi tajuk, yang diberi judul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimahullah, apa sungguhnya yang terpenting dari peringatan ini? Yang terpenting dari peringatan adalah mengulang kembali tulisan sejarah, laporan para ahli sejarah, bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengetahui betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, maka tugas berikutnya bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, tapi berusaha untuk mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW adalah manusia al-bashar, laisa al-bashar, manusia pilihan Allah, manusia yang termulia di dunia di langit, yang tentu tidak seperti manusia biasa. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku kata Rasulullah diutus hanya semata-mata untuk memuliakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah sebagaimana Al-Quran. Oleh karena itu hadirin rahimahullah, tugas kita sebagai umatnya yang tentu dengan rentang waktu 14 abad kita tidak pernah melihat wajah beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak melihat perilakunya dan akhlaknya, maka yang bisa kita lakukan adalah melacak kembali bagaimana catatan sejarah tentang kemuliaan akhlak beliau. Dalam konteks inilah kiranya hadirin rahimahullah, peringatan Maulid tidak hanya setahun sekali, tapi sesungguhnya menjadi bagian terpenting dalam rangka kita untuk meletakkan beliau sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik. Hadirin rahimahullah, di lembar ini mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, selanjutnya kepada hadirin rahimahullah, mari kita sempatkan, kita alokasikan beberapa menit, beberapa jam dalam sehari untuk mencoba membaca kembali seperti apa gambaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kita tahu, mari kemudian kita azam, kita berniat untuk mencontoh apa yang bisa kita contoh sesuai dengan kemampuan situasi yang kita miliki. Hadirin rahimahullah, para penulis sejarah, para ulama mencoba menggarisbawahi paling tidak ada 4 sifat Rasulullah SAW yang harus terus-menerus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Spiritnya harus kita jaga dalam kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. 4 sifat ini sungguhnya tidak baru bagi kita. Sudah diberikan melalui edukasi, baik ketika kita masih di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, di sekolah lanjutan, bahkan pada perguruan tinggi. Edukasi tentang sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat mulia Rasulullah terus dilakukan. Hari ini kita kembali
merefleksi, mengulang kembali beberapa sifat Rasulullah itu. Harapannya adalah mudah-mudahan mampu menumbuhkan kesadaran kita untuk terus-menerus pada jalur yang mengikut akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, para sahabat, para penulis sejarah menyebut akhlak Rasulullah SAW adalah sangat jujur, as-sidqu. Rasulullah adalah pribadi yang selalu teguh memegang prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran. Orang-orang di sekitar Rasulullah Muhammad SAW pada zamannya, baik orang yang sudah beriman maupun yang belum beriman, paham betul bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat jujur. Rasulullah pernah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilal nar." Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran pasti akan menghantarkan kita pada kemuliaan dan kebaikan, dan kebaikan itu puncaknya adalah kehidupan iman Allah di surga. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa innal kadhiba, kalau sesungguhnya dusta, manipulasi, bohong, kata Rasulullah, yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kamu kepada kecelakaan, kenistaan dan kehinaan. Wal fujura yahdi ilal nar, yang kenistaan itu puncaknya tidak berupa siksa Allah di akhir hayat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah bagaimana kita azam istiqamah untuk selalu mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berupaya menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Mari kita yakini sabda Rasulullah, yang jujur bakalan jujur, yang dusta bakalan dusta. Bahkan ada para ahli mengatakan, persoalan kehidupan kita, baik persoalan keluarga, persoalan masyarakat, bahkan persoalan berbangsa dan bernegara, insya Allah separuh lebih dari itu sudah selesai kalau para pihak yang terkait dengan itu memiliki memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran. Sebaliknya, hadirin rahimakumullah, di antara kita apabila ada yang sudah mulai bermain-main dengan kebohongan, manipulasi, maka bersiap-siaplah kita dihantarkan Allah ke jurang kehancuran kenistaan. Sebagai suami, mari istiqamah jujur kepada istri. Sebagai istri, jujurlah kepada suami. Insya Allah nanti lingkungan yang jujur suami dan istri akan melahirkan anak-anak yang jujur. Anak-anak yang jujur akan besar, akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang jujur, dan kelak pada waktunya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur. Hadirin rahimakumullah, jujur memang tidak semudah mengucapkannya dan juga tidak semudah menilainya. Kita akan mudah dengan terang benderang menilai orang lain, tetapi biasanya kita sulit menilai diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, jujur ini sebaiknya kita lakukan ibda binafsi, memulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari hal-hal yang sederhana. Insya Allah, kalau kita sudah terlatih untuk jujur dalam persoalan yang sederhana, itu akan mengakumulasi menjadi karakter yang jujur. Insya Allah, hadirin rahimakumullah, tidak ada yang benci kepada kita. Kita hindari stigma buruk masyarakat yang berkembang hari ini. Kalau jujur malah hancur. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah pendapat orang yang frustasi, orang-orang yang membelokkan betapa pentingnya kejujuran itu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasulullah dicatat sebagai pribadi yang al-amanah, yang terpercaya. Al-amanah adalah buah dari kejujuran. Begitu kita jujur, maka insya Allah akan menjadi menimbulkan trust, kepercayaan. Bisa kita bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang kehilangan kepercayaan, istri tidak percaya kepada suami, suami tidak bisa percaya istri, orang tua tidak lagi percaya kepada anak-anaknya,
anak-anak yang lagi percaya kepada orang tuanya, rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya. Alhamdulillah min dzalik. Maka siapapun presidennya, siapapun ketua kampungnya, siapapun pemimpinnya tidak akan mampu berbuat banyak di tengah-tengah masyarakat yang tidak amanah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, amanah sifat yang percaya adalah pilar dari memperkuat ketahanan bangsa, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW memiliki sifat fafalah, sifat cerdas. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat bijaksana. Kecerdasannya diakui oleh para penulis baik yang muslim maupun non-muslim. Kecerdasannya di atas rata-rata kecerdasan manusia. Rasulullah SAW melengkapi kecerdasannya dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan emosional. Hanya Rasulullah yang mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Peradaban jahiliyah yang dicatat oleh para sejarah sebagai peradaban yang terburuk dalam sejarah peradaban manusia mampu dirubah Rasulullah hanya tidak lebih 22 tahun. Apa modalnya hadirin rahimakumullah? Modalnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah beliau sesuainya perbuatan hati dengan ucapan, sesuai ucapan dengan perbuatan. Yang terakhir hadirin rahimahullah, Rasulullah dicatat sebagai pribadi yang tabligh. Rasulullah adalah orang yang sangat konsisten bahwa profesinya adalah sebagai tabligh. Innaka antal balagh. Tugas Muhammad kata Allah adalah hanya menyampaikan, bukan untuk merubah, bukan untuk mengajak pun beliau stressingnya adalah menyampaikan. Kalau mengajak biasanya outputnya adalah orang berubah, tapi kalau menyampaikan outputnya adalah bagaimana seluruh pesan disampaikan secara tuntas dan bertanggung jawab. Hasilnya pada dasarnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah bersedih ketika mengajak orang kepada kebaikan, jadi taat dan bahkan lawan dengan kontroversi. Tetapi Rasulullah pun tidak pernah berbangga kalau umat yang diajak itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sadar betul bahwa tugasnya hanya menyampaikan dan tugas hak untuk menentukan apakah orang itu ikut atau tidak, taat atau tidak, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang buat Rasul tidak pernah lelah menyampaikan dakwahnya, menyampaikan takdirnya, karena beliau menyadari betul tugasnya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan Rasul hadirin rahimahullah, akhlak Rasulullah yang telah disaripatikan oleh para ulama ini mampu menginspirasi dalam tugas-tugas kita, apapun profesi kita dalam menyelesaikan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan pertolongan agar kita betul-betul bisa ittiba dan mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.